Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua baik, sehat, dan masih tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring sampai sejauh ini. Kembali lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia, tentu saja masih bersama dengan Miss Vivi. Dan teman-teman, di video kali ini kita masih membahas mengenai sebuah teks. Apa sih perbedaannya dengan video sebelumnya? Kalau video sebelumnya itu kan yang kita bahas adalah teks deskripsi, kemudian teks cerita fantasi. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Begini, mungkin kalian di rumah sering atau pernah membuat namanya nasi goreng, atau sering membuat pancake, atau sering membuat bolu dan lain sebagainya makanan itu ya. Nah, kira-kira ketika kalian membuat semua makanan itu ada bahan-bahannya tidak sih? Apa sih bahan-bahan yang harus kalian siapkan? Kemudian bagaimana sih langkah-langkah membuatnya? Apakah kalian sudah bisa sendiri melakukannya? Ataukah kalian harus melihat sebuah tutorial di YouTube atau membaca buku resep? Kalian googling di internet atau ada buku resepnya? Nah, ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang bagaimana? Yang mengemukakan atau menampilkan langkah-langkah dalam membuat sesuatu, kemudian menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Misalnya seperti apa? Nah, di situ ada gambar orang menyetrika pakaian ya. Nah, kalian bisa membuat langkah-langkah bagaimana menyetrika pakaian, bagaimana menggunakan setrika, atau misalnya juga kalian ingin membuat sebuah menu atau resep ya. Resep apa itu? Cara membuat gado-gado misalnya. Atau bisa juga kalian misalnya ingin membuat mie goreng, kalian berbagi resepnya. Kemudian ada lagi misalnya kalian ingin membuat pisang nugget nih yang lagi kekinian ya dengan berbagai macam rasa. Atau juga misalnya kalian membuat jus alpukat. Atau lagi kalian ingin menampilkan sebuah langkah atau cara dalam membuat slime. Nah, kesemuanya itu akan kita pelajari, bisa kalian tuliskan dalam sebuah teks prosedur. Ya, jadi kesimpulannya apa teks prosedur? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kalian sudah bisa menyimpulkan dalam pikiran kalian apa itu teks prosedur, berarti kalian akan lebih jauh memahami materi ini. Nanti kita akan membahas mengenai struktur, kemudian juga macam-macam teks prosedur. Bahkan nanti mungkin kita akan melakukan demonstrasi atau praktik ya, bagaimana sih cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu juga. Begitu ya. Nah, simpulannya adalah teks prosedur adalah teks yang menunjukkan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang jelas dan teratur yang harus dijalankan untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke, katakanlah ini kalian susah diingatnya nih di otak kalian. Jadi kita rangkum saja pengertian teks prosedur secara sederhana. Menurut bahasa kalian pun boleh gitu. Kalau Miss Vivi merangkumnya, teks prosedur adalah teks yang menampilkan langkah-langkah dalam membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu. Seperti itu. Itu ada pengertiannya ya. Tadi sudah secara sederhana Miss jelaskan di awal. Selanjutnya adalah macam-macam teks prosedur. Jadi kalian tidak harus berpikir ketika kalian ingin menulis sebuah teks prosedur itu hanya tentang cara membuat makanan atau minuman, tapi ada 3 jenis. Yang pertama cara membuat, bisa seperti contoh di samping, misalnya cara membuat dessert box. Yang kedua jenisnya adalah cara menggunakan alat, seperti contoh yaitu cara menggunakan alat pemadam kebakaran, atau misalnya cara menggunakan kompor portable dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya seperti budidaya tanaman hias ya. Nah, dalam melakukan budidaya tanaman hias itu kan ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, misalnya dimulai dari pemilihan medianya bagaimana, cara menanamnya bagaimana, perawatannya bagaimana, seperti itu. Ya, itu adalah macamnya. Jadi ada cara membuat, kemudian menggunakan, dan melakukan ya. Kemudian tujuannya apa sih kita menulis teks prosedur? Tujuannya adalah
untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu yang belum tentu bisa kita lakukan. Ya, misalnya kalian ingin membuat sebuah makanan, ya misalnya spaghetti bolognese, misal ya. Nah, di situ kalian nggak tahu caranya. Pasti yang kalian lakukan apa sih? Kalian akan searching kan, apa saja bahan yang diperlukan, bagaimana langkah-langkah membuatnya. Nah, itu adalah tujuannya si teks prosedur ini, ya supaya kita tahu nih, pembacanya tahu bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang dia ingin. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah tujuan, ternyata tidak hanya teks deskripsi atau fantasi yang punya struktur, ya. Prosedur juga punya struktur. Yang pertama itu adalah judul, kemudian pengantar, bahan-bahan yang diperlukan, dan urutan langkah-langkah atau tahapan. Kita langsung saja teman-teman, Miss Vivi sajikan sebuah contoh teks prosedur tentang cara membuat pisang goreng. Ya, kita analisis sama-sama strukturnya, dimulai dari judulnya di situ pisang goreng. Ya, yang perlu kalian perhatikan, kalian boleh juga memberikan judul semenarik mungkin. Misalnya, cara membuat pisang goreng crispy anti gagal. Nah, itu kan menarik perhatian pembaca ya. Wah, ini kayaknya resepnya akan berhasil nih kalau pakai resep yang ini, gitu kan. Nah, itu judul. Kemudian setelah judul diikuti lagi dengan pengantar. Pengantar ini maksudnya adalah menjelaskan tujuan dari penulisan teks prosedur tersebut. Kira-kira apa sih yang ingin kita buat? Nah, contohnya dalam teks ini kan pisang goreng nih. Di situ Miss Vivi berikan pengantar. Pisang goreng merupakan kudapan yang cukup sering dijumpai sebagai camilan favorit keluarga. Nah, pisang goreng yang memiliki rasa manis serta gurih ini memiliki tekstur luar yang crispy sehingga menggugah selera masyarakat. Nah, simaklah cara membuatnya berikut ini. Nah, barulah itu strukturnya itu pengantar ya. Kemudian diikuti lagi dengan bahan, deskripsi bahan. Ya, di situ kalian bisa menuliskan kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk kalian masak pisang goreng. Ya, ada 10 buah pisang, ada 5 sendok makan terigu, 1 sendok makan tepung beras, dan sebagainya. Ya, itu bahan-bahannya dirincikan. Apa saja yang dibutuhkan. Setelah ada bahan-bahan, barulah cara mengolahnya atau cara membuatnya. Yang pertama apa? Jadikan satu semua bahan kering. Ya, tadi yang terigu, yang vanili bubuk, gula pasir, garam, air itu dijadikan satu semuanya. Kemudian ditambah air tadi ya, ditambah air secukupnya sampai dengan kekentalannya yang pas. Kemudian kita tes rasanya. Setelah semua bahan itu dicampur, celupkan pisang ke bahan pencelup lalu gulingkan ke tepung panir misalnya. Nah, kemudian cara berikutnya, panaskan minyak hingga benar-benar panas dengan api yang sedang. Yang terakhir adalah goreng di minyak panas sampai matang dan kuning keemasan. Angkat dan sajikan. Selesai ya. Jadi tadi betul ya, cirinya ada judul, kemudian ada pengantar, ada bahan, dan ada cara membuat gitu ya. Teman-teman, oke, Miss kira cukup saja pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan kali ini tugasnya adalah mudah sekali. Kalian hanya perlu menuliskan kira-kira apa sih judul yang pas ketika nanti Miss minta kalian untuk membuat sebuah teks prosedur. Silakan tuliskan judulnya yang simpel dan bisa kalian lakukan ya. Karena di awal ini Miss minta kalian untuk menentukan judul, tapi mungkin di pertemuan berikutnya Miss akan minta kalian untuk praktikan langsung dengan cara membuat videonya ya. Jadi silakan tuliskan di komen YouTube sini ya, misalnya cara membuat es Milo atau misalnya cara membuat es buah. Silakan ya, bebas cara membuat apa saja, tetapi kira-kira praktis dan bisa kalian lakukan di rumah. Itu saja tugasnya. Miss terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton atau menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan yang belum jelas pun boleh kalian sampaikan ke Miss Vivi atau menulis di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.